Banjir Jabodetabek menyisihkan kepedihan secara khusus bagi mereka yang terdampak dari banjir di Jabodetabek itu. Rumah-rumah atau perumahan yang tiba-tiba dilanda air yang seakan datang begitu deras, bukan hanya melanda rumah-rumah, tetapi juga mobil-mobil itu pada tempat-tempat tertentu bisa terbalik dan terbawa arus air yang begitu deras. Korban banjir merasakan kesulitan yang amat sangat, meskipun dalam hal yang sama kita melihat juga masyarakat berbondong-bondong mengulurkan tangan membantu mereka yang terdampak banjir. Pemerintah dan juga masyarakat sekitar bahu-membahu melakukan atau mengerjakan menolong mereka yang terdampak banjir. Dan mereka yang tidak hadir secara khusus membantu dari segi tenaga, juga mereka memberikan sumbangan-sumbangan untuk bisa meringankan mereka yang menderita korban banjir. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa ketika kita melihat video-video di dalam medsos ini yang diperagakan adalah korupsi-korupsi yang membuat masyarakat menderita? Masyarakat sudah menderita dengan korupsi yang begitu mengagetkan, mega korupsi dari Pertamina, dengan oplosan dari bahan bakar ya, yang harus dibayar oleh masyarakat secara mahal, yang seharusnya tidak dibayar demikian. Nah, itu terjadi di dalam korupsi Pertamina. Tapi hari-hari ini juga kita mendengar sesuatu yang lucu lagi. Sebelumnya memang kita mendengar juga korupsi retreat ya dari yang dilakukan kepala daerah. Belum selesai sampai itu kita mendengar juga kembali yang namanya oplosan minyak kita katanya gitu. Jadi coba bayangkan ya, minyak yang menjadi kebutuhan dan kemudian tiba-tiba dihadirkan minyak, meskipun menurut banyak cerita minyak itu tidak memiliki kualitas yang sama dengan minyak-minyak lain, meskipun harganya cukup murah. Tapi dibandingkan dengan kualitasnya yang tidak baik, sebenarnya ada banyak orang tidak mau membelinya. Tapi yang lebih mengerikan adalah sudah itu diberikan sebenarnya untuk menolong orang miskin, tetapi yang terjadi adalah minyak kita pun dioplos. Nah, orang miskin yang memberi minyak itu sudah mencari yang murah, tetapi terancam dari bahaya penyakit. Coba kita bisa bayangkan betapa ini menurut saya sebuah kejahatan yang luar biasa ya. Pertamina mengoplos minyak itu kejahatan tuh. Ya sebenarnya ada mengatakan sebenarnya ini bisa dikatakan ini makar gitu. Karena ini menghancurkan negara, menghancurkan rakyat, kan menghancurkan negara, makar sebenarnya. Jadi korupsi itu makar sebenarnya. Harusnya dia dikenai hukuman seberat-beratnya karena dia makar gitu. Dan kemudian minyak oplosan ini, minyak kita oplos, ini juga kan kategorinya seperti itu. Menghancurkan generasi generasi di Indonesia ini, atau mereka-mereka yang bisa jadi karena mereka juga adalah anak-anak juga generasi baru yang harus mengambil tongkat estafet pemerintahan. Nah, kalau mereka ini diracuni dengan minyak oplosan dan ini memang berbahaya, berarti bagaimana generasi kita ini? Makanan gratis yang diberikan menjadi tidak berdampak apa-apa. Itu pun sedang menjadi perbincangan. Karena makin banyak orang tidak punya pekerjaan. Banyak pengangguran, banyak yang di PHK. Mana yang lebih penting? Membuat lapangan kerja untuk orang tua bisa memberikan makanan kepada keluarganya, atau membiarkan terus makanan gratis dan orang tua makin lama makin kehilangan pekerjaan, makin banyak yang tidak mendapatkan makanan. Ini perlu dipikirkan. Jadi maksud saya adalah negeri ini tampaknya mesti merenung bersama. Artinya adalah bahwa negeri ini bukan milik satu dua orang, bukan milik satu kelompok tertentu. Negeri ini adalah milik semua. Satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi kalau kejahatan satu orang kepada semua orang itu kejahatan, atau sekelompok orang kejahatan kepada semua kita.
kejahatan orang lain kepada orang lain itu kejahatan kepada semua orang sebenarnya. Jadi korupsi Pertamina yang luar biasa itu kejahatan yang memang menghancurkan bangsa. Demikian juga kita lihat juga kejahatan yang baru lagi, yaitu yang kita dengar adalah minyak oplosan. Belum lagi banyak kasus-kasus korupsi yang lain. Bahkan sampai dikatakan juga, ya bukan saya mengatakan bahwa oknum PNS itu banyak yang koruptor. Ini kan menyedihkan bahwa mereka adalah pengabdi, ya namanya juga PNS kan, pegawai negeri sipil. Harusnya mereka punya dedikasi tinggi untuk membangun negara, menghadirkan negara yang kuat, menghadirkan generasi yang bisa mengambil tongkat estafet kepemimpinan, kan begitu. Bukannya kemudian menjadi orang-orang yang merusak negara. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Ketika tragedi banjir di Jabodetabek terjadi dan banyak orang yang berbondong-bondong atau bekerja sama saling bantu-membantu. Dan kemudian ini kan sebenarnya menjadi cerminan. Sebenarnya rakyat Indonesia itu pada dasarnya punya kepedulian yang tinggi. Dan benar memang ketika Soekarno mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu tersohor dengan gotong royongnya. Nah, kalau masyarakat Indonesia tersohor dengan gotong royongnya, kenapa para pejabat publik itu, pada oknum-oknum tertentu itu, justru merusak semangat gotong royong itu? Bukankah itu merupakan makar ya kepada pemerintah Indonesia? Maka sebenarnya kalau koruptor itu dibiarkan saja tanpa hukuman yang tegas, ya kapan negeri ini bisa mengalami kemakmuran? Kapan rakyat miskin bisa tersenyum? Kapan pemerintah punya kekuatan untuk mesejahterakan rakyat? Kalau uang-uang negara itu dikorupsi. Ini kan sesuatu yang memprihatinkan. Demikian juga nanti kita lihat, memang Jabodetabek ini, banjir Jabodetabek, ini kan semuanya sudah hampir 5 tahunan, dan terus terjadi begitu. Kemudian ditanya siapa yang salah. Ya kalau menurut saya sebaiknya pemerintah lebih dulu mengatakan salah, kepala daerah mengatakan salah. Sehingga kemudian juga rakyat bisa menerima dan mendukung. Supaya pemimpin publik itu, pejabat-pejabat itu dapat ditolong oleh partisipasi masyarakat untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi. Artinya, ya peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi dalam tragedi banjir Jabodetabek mestinya menggugah semua orang di negeri ini, para pemimpin secara khusus, supaya mereka menyadari betapa penderitaan itu menyakitkan. Kalau korupsi itu memang dari satu sisi individu itu bisa memuaskan nafsu jahatnya semau-maunya, tapi lihatlah uang yang mereka rampok itu seharusnya bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, banyak orang di Indonesia. Tapi mereka rampok, itu kan sesuatu yang mengerikan. Itu adalah kejahatan kemanusiaan sebenarnya. Jadi korupsi, mega korupsi itu kejahatan kemanusiaan. Bahkan dikatakan namanya makar ya. Berarti sebenarnya ya itu tidak bisa dibiarkan. Tapi kan sejarah negeri ini kan dalam penanganan korupsi sangat lembek gitu. Coba aja mereka-mereka yang terkait kasus korupsi kemudian jadi pemimpin lagi. Kemudian mereka-mereka yang terkait korupsi ya kemudian merajalela lagi dengan kekuasaan-kekuasaannya. Karena tidak dimiskinkan. Undang-undang perampasan aset tidak pernah kelihatannya menjadi sesuatu yang sangat alot. Nah, menjadi pertanyaan kemudian, apa mereka juga takut kalau koruptor-koruptor itu dimiskinkan? Ya sebenarnya memang memiskinkan koruptor itu tujuannya baik, supaya koruptor itu tidak buat jahat lagi. Dan kemudian juga, dengan dimiskinkan juga mereka membagi uang rakyat itu atau mengembalikan uang rakyat itu kepada rakyat, supaya rakyat yang dibuat menderita itu bisa lebih sejahtera. Sekali lagi ya, menurut saya banjir Jabodetabek ini harusnya menginsafkan para koruptor, para pengoplos ya di Pertamina, minyak kita, dan juga mungkin persoalan-persoalan mereka-mereka yang ingin masih punya semangat untuk menjadi koruptor atau mengkorupsi uang rakyat, supaya mereka sadar ya bahwa rakyat di Indonesia ini banyak yang menderita ya. Pejabat publik itu ya sudah makmur ya sudahlah ya.
Apalagi namanya dedikasi, pengabdian. Kan kalau Anda berdedikasi penting kepada negara ini kan dihargai manusia, dihargai sesama, dan dihargai Tuhan. Daripada harus mendapatkan jabatan-jabatan penting, menjadi koruptor, bukan hanya tidak dihargai manusia, tapi juga saya tidak tahu nasibnya masa depannya bagaimana. Apa mungkin surga dengan senang menampung datangnya koruptor? Bukankah surga tidak bisa disogok? Nah, ini mesti dipikirkan. Jadi, ya, apalagi negara yang mengakui agama ini. Apa mungkin Tuhan bisa disogok? Kan Tuhan tidak bisa disogok. Maka marilah kita juga, peristiwa tragedi banjir ini menyarankan kita untuk bersatu bersama membangun Indonesia yang lebih baik lagi.